Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Kembali lagi di channel aku, Mela Morgan. Dan untuk malam ini, aku ingin membacakan mengenai kau tidak biasa. Ini yang membuat dia memang tergila-gila padamu. Kau bukan orang sembarangan ternyata. Ada mungkin energi spiritual dalam hal romansa yang mungkin menyelimuti secara kau tidak sadari. Aku akan buka ya teman-teman di sini. Oke, teman-teman. Kenapa dia bisa tergila-gila sama kamu? Ya, kenapa dia suka sekali sama kamu? Karena kamu secara hati, secara secara sikap, kamu tuh adalah orang yang stabil, ya. Dan kalau saya melihat kamu itu memang pandai menarik simpati, dari orang lain. Kamu punya kemampuan untuk menarik simpati. Jadi bagaimana caranya orang itu tiba-tiba kayak nyaman ketemu sama kamu, gimana orang itu nggak pengen lama-lama buat untuk jauh dari kamu, tidak bisa berlama-lama jauh dari kamu ya. Jadi pasti akan datang lagi dan datang lagi. Kamu tuh seakan-akan kayak secara spiritual ya, kamu tuh memiliki kayak kayak kuil gitu ya, kayak ada kuil dan ada pintu yang terbuka seperti ini teman-teman. Jadi orang itu nyaman dan orang itu memang niatannya insya Allah baik ke kamu gitu. Dan kita punya bottom decknya di sini play. Nah, ada have fun, celebrate, don't be so serious. Kamu tuh orangnya fun, menyenangkan, bukan orang yang tegang ya. Jadi kestabilan ada, tetapi kamu juga menjalani segala sesuatunya tuh dengan fun, dengan happy. Jadi energi auranya juga bagus gitu teman-teman. Ya, ini apakah ini permanen Kak? Belum tentu. Belum tentu ya, kenapa? Karena aura itu berubah-ubah. Makanya kenapa saya menjuali aura itu supaya apa? Kalau aura kamu lagi berubah, kamu lagi bete, kamu tinggal semprotin. Kamu lagi deg-degan, mau sidang, mau apa, semprotin aja le aura ya. Insya Allah, kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang tidak ada jalannya, maka akan dibukakan jalan lain. Nah, seperti itu teman-teman. Kita akan lihat di sini. Portal ke hatimu itu membuat sebuah kenyamanan. Ya, intinya kamu tuh punya sisi spiritual yang membuat orang lain nyaman, membuat si dia tergila-gila. Bagaimana secara physically? Dia melihat kamu adalah sosok yang tegas, sosok yang berani. Jika kamu wanita, kamu adalah seperti wanita karir. Kamu bekerja. Kamu bukan tipe feminin banget, kamu tahu yang kau inginkan. Kayak kamu lihat ibu kita Kartini ya, dia wanita tapi ada pancaran ketegasan di situ. Kalau kamu pria berarti kamu tahu yang kamu mau. Kemudian ada kartu Four of Swords. Nah, Four of Swords ini kamu itu banyak perenungan ya. Dan sebetulnya gini teman-teman, di balik kekuatan kamu tuh sebetulnya menyimpan kesedihan karena kadang-kadang kau itu sudah terlalu baik sama orang, kau sudah terlalu baik mempercayakan sesuatu kepada orang, tetapi mereka itu kayak nganggap kamu remeh gitu. Itu menjadi pikiran kamu. Tetapi orang lain melihat kamu tuh adalah orang yang kuat, disakitin nggak akan hilang. Padahal mereka nggak tahu kamu tuh seperti apa ya. Ini alam bawah sadar kamu. Terus apa lagi yang dilihat dari kamu? Jadi kalau yang di atas ini adalah bagaimana dia melihat kamu, yang membuat dia terpesona. Padahal aslinya bagaimana ini kamu yang tahu ya. Orang melihat kamu itu, keinginan kamu tuh pasti perlahan-lahan pasti kesampaian teman-teman. Dan kalau aku lihat kartu The Star itu menunjukkan bahwa harapan,
Mereka kagum gitu karena kamu tuh bisa mewujudkan harapan dan cita-citamu. Ini sebagai satu contoh momen buat mereka ya, buat orang yang naksir sama kamu, bahwa orang ini tuh udah berkepribadian tegas dan tahu apa yang diinginkan. Kemudian kamu tuh kayak punya cita-cita atau harapan yang bagus. Dan kamu tuh pasti akan mewujudkan itu. Orang tahu kamu tuh kayak sukses, kayak berhasil mewujudkan sesuatu. Padahal dalam hati kamu di sini, kamu tuh melewati banyak sekali rintangan ya. Dan terutama sebetulnya yang dia tidak tahu, mungkin dia hanya ngelihat luarnya aja, ngelihat enaknya aja. Banyak hal yang kau lewati di sini, teman-teman. Ya, melewati berapa banyak orang yang gak suka sama kamu, berapa banyak orang yang sirik sama kamu, berapa banyak orang yang mungkin meremehkan kamu, tapi kamu di sini fighting by yourself. Kamu mencoba untuk melawannya sendiri. Apalagi yang membuat dia tergila-gila padamu secara yang kelihatan ya, pandangan dia terhadap kamu. Kamu tuh orangnya tegas ya, jadi dia lihat pengorbanan kamu. Kadang-kadang dia tahu kamu lagi down karena kamu merelakan sesuatu. Banyak yang hilang mungkin. Dia tahu mungkin banyak yang hilang dari hidup kamu. Tetapi kamu tidak menyerah ya. Kamu coba untuk menerima, coba untuk mencerna, coba untuk bertahan. Ya, dia lihat kamu tuh survival person. Dalam situasi yang mungkin kemarin COVID ya, semua orang lagi susah, dan sekarang ini untuk perputaran keuangan makin gak karuan. Belum 100% bisa terjadi gitu ya. Tetapi kamu di sini eksis gitu loh. Kamu mencoba untuk menjungkir balikan kehidupan kamu yang dulu ya, kamu berkorban banyak, kamu melakukan sesuatu sehingga yang mereka lihat kamu tuh survive. Aslinya di sini Five of Coins. Kamu tahu kamu tahu sendiri, kamu itu bermati-matian untuk berhemat juga ya, mengerem keuangan. Bahkan mereka nggak tahu kalau kamu di sini sebetulnya kayak ada masalah finansial. Mereka taunya kamu tuh bertahan. Jadi kenapa? Jawabannya adalah orang itu mungkin nggak mau bantu kamu karena mereka melihat kamu tuh masih mampu, masih capable. Apa yang membuat dia kagum sama kamu? Eight of Swords. Kamu tuh kalau misalnya udah ingin satu ya, udah satu aja. Kamu tuh selalu konsisten, tidak berubah-ubah ya. Tipe-tipe orang konvensional. Kalau misalnya udah mau satu tujuan ya satu aja. Eight of Swords di sini menunjukkan bahwa kamu tuh tidak mudah untuk pindah. Kamu tidak mudah untuk berubah pikiran. Konsisten orangnya. Itu yang membuat mungkin ciri-ciri seperti ini nggak banyak diadaptasi sama yang lain gitu loh. Padahal sebetulnya kamu di sini ada kartu Ten of Wands. Perjuangan kamu tuh berat banget ya. Kamu tuh penuh kesedihan dan banyak sekali tanggungan-tanggungan yang memang kau jalani, teman-teman. Kamu termasuk orang yang diandalkan sekali. Kamu adalah orang yang benar-benar, kalau aku bilang, bertahan dalam satu situasi yang memang sulit ya. Dan aku melihat kamu tuh mungkin tulang punggung keluarga atau sering diberikan beban yang berat. Makanya kamu di sini ada nggak sih yang suka sakit pundak, teman-teman? Karena tuh kamu diemplokin gitu loh. Mungkin sama keluarga kamu. Dan orang tuh melihat kamu tuh ya memang yang kuat aja. Secara pikiran kamu kuat. Kenapa ya? Karena kamu tidak bisa berlari dengan cepat, banyak beban sebetulnya. Itu yang mungkin ini tercover sama kamu ya. Dan yang terakhir kita punya bottom of deck. Apa yang membuat dia sayang sama kamu, dia kagum sama kamu. Di balik mungkin kesulitan, mungkin kamu ada kesulitan keuangan atau apa, kamu tuh orangnya tetap perhatian, kamu tetap orangnya suka memberi, suka bersedekah, suka menolong seseorang. Itu yang dia kagum dari kamu. Jadi rezeki kamu tuh seakan-akan tidak putus. Sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti itu? Ya karena memang kamu baik. Dasarnya kamu tuh baik, kamu tuh memang penyayang, nggak tegaan sama orang. Gini teman-teman, jadi kamu harus tahu ya, orang ini tergila-gila sama kamu karena apa, dan yang kau tutupi dalam dirimu apa. Coba kamu klaim iya, kalau misalnya memang betul.
Karena memang kau ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang hidupnya itu tenang-tenang aja, pasti banyak hambatan, pasti banyak pengeluaran. Ya, seputar kehidupan kamu tuh pasti mengenai materi, pasti mengenai bertahan, pasti mengenai beban berat. Santai aja. Mungkin kau terbiasa sendirian. Apa yang dia kagumi? Karena kau bukan orang sembarangan. Yang dia kagumi, kalau seandainya kamu ini orangnya jujur dan memberikan tempat buat dia, dia itu sangat kayak merasa happy gitu loh. Kalau misalnya kamu memberikan sebuah kesempatan, sebetulnya yang dia mau adalah kamu bisa lebih menceritakan, share beban kamu tuh apa ke dia. Tapi saran aku sih jangan semuanya ya, maksudnya jangan menceritakan kepahitan hidup kamu, tapi ceritakan bahwa bagaimana kamu tuh berjuang. Oh enggak, aku tuh orangnya begini gini loh, aku tuh orangnya gak mau menyerah gitu. Jadi kamu harus terbuka sama dia. Misalnya aku udah masalah ini dan aku harus mencari solusi karena aku di hidup terbiasa mandiri ya. Nah di sini ya, kamu tuh orangnya, pikiran kamu tuh juga terbuka dan dia juga suka gitu. Yang kedua, kau itu apa ya? Kenapa dia kagum sama kamu? Karena kamu tuh menanggapi semuanya serius, teman-teman. Even kamu tuh orangnya suka bercanda, suka ketawa-ketawa, tetapi di sini ketika bicara mengenai komitmen, kamu menjalaninya dengan baik. Ibaratnya kamu tuh orangnya konsekuen. Itu yang dicari saat ini. Kenapa kamu tuh juga bukan orang biasa gitu loh. Karena memang banyak energi spiritual yang ada dalam dirimu. Energi yang kau bawa di sini adalah energi ketenangan. Ada yin dan yang, jadi segalanya seimbang. Sehingga orang melihat kamu tuh ada wibawanya. Orang melihat kamu tuh nggak banyak bicara gitu loh. Karena kamu bisa nge-cut off itu semua. Dan sebetulnya di sini, menurut dia, kamu tuh adalah penyeimbang. Kalau seandainya kamu yang lebih cerah daripada dia adalah orang yang mungkin lebih gloomy daripada kamu. Membutuhkan sinar, membutuhkan masukan, membutuhkan sebuah insight. Jadi aku bisa bilang kamu sama dia kalau diajak ngomong ya, itu mungkin nyambung. Itu yang dia suka. Terus kita lihat lagi di sini. Kamu adalah orang yang dipercaya. Dalam arti ketika dia menceritakan keluh kesahnya sama kamu adalah pendengar yang baik. Kamu mungkin bisa memberikan satu masukan atau nasihat yang baik buat dia, dan ada energi di mana kamu tuh kan orangnya kayak memang ada spiritual energi ya. Spiritual energinya ini membawa orang itu tertarik untuk bercerita lebih banyak ke kamu. Mungkin kamu adalah orang yang satu-satunya lebih tahu banyak rahasianya daripada yang lain. Ada kepercayaan di situ. Ya, kekaguman ini tuh membawa banyak banyak pelajaran sebetulnya. Dan yang terakhir di sini saya melihatnya ya, kamu sama dia itu memang ada soul connection. Jadi kenapa ditanya, oh aku nyambung nih sama dia. Kalau kamu juga bertanya, kok kayaknya udah kenal lama, kok sepertinya energinya itu kayak mengalir saja gitu loh. Dan kenapa dia juga merasa seperti itu sama kamu, merasa kamu tuh bagaikan rumah, bagaikan sesuatu yang stabil, dan mungkin ketika dia lelah, dia bercerita banyak sama kamu, hanya dengan kamu. Ya karena di sini memang ada ikatan soul connection. Kamu sama dia tuh punya satu energi ya, seperti silver lining, benang perak kalau secara spiritual itu yang sangat mengikat, yang sangat kuat. Kalian itu bisa saling bergantung satu sama lain sebetulnya. Dan gimana ya? Yang dicari sebetulnya konteksnya di sini bukan masalah bagaimana kalian bersatu, tapi apa pelajaran yang didapat. Gitu. Kalau misalnya kamu di sini punya pelajaran di mana kamu sering dikecewakan sama seseorang, maka nggak apa-apa kamu kasih tahu sama dia. Kalau misalnya aku di sini itu sudah nggak mau dikecewakan lagi, jadi sebaiknya ya hubungan kamu sama aku kalau memang serius ayo, kalau nggak usah gitu loh.
Karena di sini memang ada soul connection ya teman-teman. Orang yang tergila-gila sama kamu ini bukan tergila karena hasrat aja, tetapi dia melihat kamu tuh kayak a whole complete gitu loh. Kan ada kan orang tuh nafsu aja gitu, itu nggak akan bertahan lama. Tetapi kalau misal memang ada soul connection seperti ini, maka yang terjadi adalah satu koneksi yang berkesinambungan. Mau nanti kamu marah, dia kemana, kamu kemana, pasti akan ketemu. Ya, pasti akan ketemu dan akan balik lagi dan balik lagi. Oke, di sini aku akan bukakan hal-hal spiritual yang mungkin membuat dia tergila-gila padamu. Oke? Di sini ini datang selalu dari inner self kamu, dari kata apa ya, dari nilai diri kamu. Kamu tuh orangnya tenang, dimana walaupun dalam situasi yang tergoncang sekalipun, kau tuh kayak tidak menunjukkan kayak panik. Even kamu mungkin kepikiran ya, tapi kamu mencoba untuk tetap calm. Oke, percayakan semuanya sama Tuhan, apapun yang terjadi, terjadilah gitu loh. Terus yang kedua, aku bilang kamu di sini tahu arah tujuan kamu tuh kemana. Kamu memiliki ambisi yang apa ya? Kalau punya keinginan kamu harus tepati. Dimana ambisi ini membawa kamu itu tidak cuma berimajinasi aja, tapi menciptakan sesuatu. Jadi kalau misalnya orang percaya sama kamu karena dia tahu kamu nggak bluffing, kamu nggak cuma omong doang. Nah, di sini dia menemukan sebuah arah cinta, arah kasih sayang sama diri kamu. Dia mention dan dia notice kamu, kenapa? Karena seakan-akan ya, kamu tuh datang ke kehidupan dia tuh membawa sebuah keajaiban, teman-teman. Dan yang aku lihat dari sini adalah rasa ketertarikan itu membuat dia menjadi persona yang lebih baik lagi. Ya, karena dia tahu nih kamu tuh arahnya kemana, jelasnya kemana. Ya, seseorang pasti akan mencontoh orang yang dia kagumi kan. Nah, di sini dalam masa sulit, aku ngelihatnya kamu tuh bisa menghadapi apa yang terjadi, terus bagaimana sakitnya, kamu tuh kayak bisa ngatasin itu semua gitu loh. Dan yang aku bisa lihat, dia melihat kamu adalah seseorang yang mungkin ya, bukan berarti kamu beribadah rajin gitu, tapi dia melihat kamu seperti orang yang memiliki energi spiritual yang baik gitu loh. Jadi kalau ngomong itu juga nggak yang seenak jidat gitu, walaupun memang menyakitkan buat kamu, tapi sebetulnya kalau ada perbedaan itu salah satu ritme pelajaran yang memang salah satunya harus berubah gitu loh. Ya. Dan kita lihat di sini. Ketika mengenal kamu, orang ini memiliki banyak perubahan dari hidupnya. Yang mungkin tadinya dia adalah penakut, dia lebih mudah untuk bicara, dia menjadi lebih kuat karena melihat kamu tuh juga adalah sebagai panutan atau contoh. Ya, contoh yang memang positif buat dia. Kemudian yang aku lihat, kamu itu juga berpikirnya panjang gitu teman-teman. Kalau kita berpikir selangkah 2 langkah, kamu udah berpikir 40 langkah. 40 langkah ke depan. Jadi kamu tuh melit, ada sisi leader. Tetapi hati-hati juga, kadang-kadang kalau orang memiliki sisi leadership, biasanya itu akan mendominasi pasangan karena power kamu begitu kuat sehingga dia terlihat lemah di mata kamu. Jadi saran aku direm aja energi kekuatannya, powernya direm aja. Kamu coba memposisikan diri kamu sebagai dia. Kalau misalnya dia nih agak sedikit lemot, agak sedikit coba kamu posisikan pelan-pelan. Oh, mungkin daya pikirnya segini. Pasti ada yang unik gitu loh. Ya, tidak bisa dalam mencari. Kalau kita punya pasangan, belum tentu kita tuh bisa mencari kesempurnaan. Dan ini pikiran dia tentang kamu loh. Ya, pikiran dia tentang kamu tuh begitu dalam, sehingga kayak ada magnetik dari spiritual tentunya. Dan orang yang tergila-gila sama kamu, di sini aku akan coba untuk bukakan
Siapakah dia? Orang baru atau orang lama? Nine of Cups, sepertinya nih orang yang sudah lama ya, karena energinya tidak bergerak. Terus, sifatnya dia bagaimana? Sifatnya dia ini orangnya super sibuk. Ya, super sibuk. Kemungkinan dia ini Cancer, ada dari Cancer, kemudian ada energi dari Pisces. Orangnya sibuk, tertata. Kemudian yang aku bisa lihat, dia itu orangnya sih sebetulnya bertanggung jawab, tapi kurang bisa fokus, ya. Kemudian di sini saya melihat ada energi Aries. Secara hidup dia menengah, pekerjaan stabil. Kemudian yang aku lihat di sini, dia nih senang merayakan sesuatu kalau misalnya dia ada keberhasilan, atau senang di mention kalau misalnya dia sukses gitu, ya. Apapun tuh kayak dirayakan gitu loh. Terus di sini yang saya lihat ada kartu Judgment. Dia ini adalah orang yang selalu belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalnya memang salah, dia akan berusaha untuk memperbaiki dari awal. Seperti itu, teman-teman. Kamu dulu pernah ketemu di mana? As of Wands, dalam studi, pekerjaan, atau di kantor baru, atau kalian sama-sama magang jadi anak baru. Karena nih semuanya starting, berarti awal-awal kerja atau awal sekolah atau sesuatu yang memang baru dan kalian ketemu di situ. Bisa komunitas, bisa pertemanan atau apapun yang dalam satu tema ya. Kemudian kartu The Hierophant, ya. Dia ini termasuk umurnya yang mungkin sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Dia banyak memberikan nasihat. Orangnya suka menasehati dan dewasa banget sih. Kalau dia laki-laki, dia adalah seorang yang sangat dewasa. Kalau misalnya dia perempuan, dia adalah orang yang cukup kuat. The Hermit, orangnya pendiam. Aku ngeliatnya pendiam ya. Tidak suka menceritakan ke banyak orang kisah-kisahnya. Cuman kalau misalnya kisah pahit, mungkin dia cerita sama kamu. Orangnya itu nggak banyak chatting, teman-teman, kalau ngejawab seadanya, karena memang posisinya dia ini adalah orang yang tenang, pendiam, dan nggak mau banyak pusing gitu loh. Kalau chatting seperlunya aja, ya. Dan orang ini orang rumahan aku rasa. Dia secara ibadah bagus, secara spiritual bagus. Ada kartu Nine of Wands. Orangnya itu terbiasa menanggung beban berat, jadi kadang-kadang ya teman-teman, kondisi dia itu mungkin emosi bisa meletup-letup karena dia banyak sekali pikiran gitu loh. Dia terlalu banyak berpikir sampai energinya itu drain kadang-kadang, ya. Dan aku bisa lihat dari zodiaknya di sini. Tadi sudah aku sebutkan beberapa ya teman-teman. Itu juga termasuk. Ada Sagittarius juga, ada Virgo, Taurus, Ace of Wands itu, ini kayaknya hampir semua zodiak deh ya. Nih, ini ada Pisces, kemudian ada Virgo, Libra, Taurus, Leo, kemudian Capricorn, dan juga ada Gemini, yang mungkin tadi belum kusebutkan ya teman-teman. Tadi Leo juga sudah ada. Kemudian energi dari water sign yang kuat itu cuman Cancer, yang lainnya itu sekalian lewat aja. Dan aku akan membukakan untuk inisialnya. Kalau yang namanya nggak ada, nggak usah bersedih hati. Ketika kamu menonton ini, maka energinya itu sudah terbaca, oke? Ada M, T, J, P, F, Y, Q, I, C, D, dan X ya. Kira-kira ini teman-teman orang-orang yang kagum sama kamu. Semoga dalam hal ini pembacaannya bisa menjadi lebih baik ya.
buat kamu dan memberikan sebuah insight yang bagus buat kamu. Kamu tuh punya power, kamu tuh berharga, kamu tuh harus bersyukur dan harus menilai diri kamu tuh layak mendapatkan orang yang baik. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk didukung aku dengan subscribe, like, dan share. See you. Assalamualaikum. Bye-bye.